Shalom, selamat kita bertemu kembali di dalam intisari pembelajaran Sekolah Sabat. Saya sepatutnya bersiaran lebih awal, tetapi karena masalah teknikal, maka hanya pada malam ini saya dapat kembali bersama dengan Anda untuk intisari pembelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ke-13 dalam kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Dan sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk segala berkat, ilham, dan juga pengetahuan dari surga yang Engkau akan berikan kepada kami, sehingga intipati pelajaran Sekolah Sabat ini kami dapat kuasai, sehingga kami akan dapat menyematkannya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan, menerusi kefahaman kami tentang pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini. Besertalah dengan kami, beserta juga kepada saya yang memberikan intisari pembelajaran Sekolah Sabat pada kali ini. Di dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran kita pada kali ini tertumpu kepada satu topik yang tidak jauh daripada topik-topik yang telah kita lalui di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita. Dan kali ini tajuknya atau judulnya ialah Kehidupan di Bawah Perjanjian Baharu. Saudara, kalau Anda mengikuti siaran ini dalam bahasa Malaysia dan Anda mempunyai buku rujukan dalam bahasa Indonesia, tajuknya sedikit berbeza tetapi intipatinya tetap sama. Di mana saja Anda berada, mari kita soroti pembelajaran Sekolah Sabat pada kali ini dengan melihat apakah yang terkandung di dalamnya. Dalam pelajaran kali ini kita melihat, kita akan belajar apa itu sukacita di dalam perjanjian baharu. Seterusnya, apa yang dimaksudkan bebas daripada rasa bersalah di dalam perjanjian baharu ini. Dan perjanjian baharu, apa kaitannya dengan hati yang baru. Seterusnya, perjanjian baharu dan kaitannya dengan kehidupan kekal. Saudara-saudara, yang terakhir kita akan lihat perjanjian baharu. Apakah kaitannya dengan misi yang kita sekarang sedang kerjakan bersama di dalam kehidupan rohani kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat. Bahagian pertama di dalam tajuk kecil pembelajaran Sekolah Sabat kita bertajuk sukacita. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat menyatakan, dan semua yang kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saya ulangi, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Apakah maksud ayat ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja 1 Yohanes ini disebutkan oleh Yohanes sendiri. Apakah maksud sukacita kami menjadi sempurna? Ya, Yohanes adalah salah satu daripada rasul yang telah hidup dan melihat serta menjadi saksi mata tentang bagaimana Yesus Kristus ketika dia masih bersama-sama dengan mereka. Sukacita di dalam perjanjian baharu bersama dengan Tuhan Yesus. Sukacita akan menjadi penuh. Matius pasal 25 ayat 21. Intipatinya cukup jelas. Sukacita yang penuh ada di dalam intipati perjanjian baharu yaitu Yesus Kristus. Dan sukacita itu kita dapat nikmati hari ini. Dan ianya boleh kita rasai dalam kehidupan kita. Rom pasal 14 ayat yang ke-17. Sukacita itu datang daripada buah Roh Kudus yang
telah menjadi sebahagian daripada kehidupan rohani kita. Galatia pasal 5 ayat 22. Dan kebahagiaan kekal kita rasakan bermula dari sekarang, sebab ia berada di dalam batin kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percaya sahaja pada Yesus Kristus cukup untuk menerima sukacita itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 katakan, ada sukacita yang penuh di dalam Yesus Kristus. Dan mempercayai Yesus memungkinkan kita bersukacita. Sumber sukacita kita adalah karena kita merenungkan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, dan kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4. Sukacita. Di manakah Anda menemukan sukacita ini? Tidak ada. Selain di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pelajaran Sekolah Sahabat kita di dalam tajuknya yang kedua, subtopiknya yang kedua, bebas dari rasa bersalah. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Rom pasal 8 ayat yang pertama. Bebas dari rasa bersalah. Kenapa kita rasa bersalah? Karena kita berdosa. Dan setiap dosa itu harus dihadapkan dengan penghukuman. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi penghukuman karena kita berada dalam Kristus, rasa bersalah itu hilang. Setiap orang telah berbuat dosa. Memang asalnya kita berbuat dosa. Semenjak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, kita berdosa. Rom pasal 3 ayat 23 dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 menyatakan hal itu. Tetapi kabar baiknya ialah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, Yesus mengampuni dosa kita melalui darahnya dalam perjanjian baru. Nah, karena ada pengampunan ini, maka kita bebas dari rasa bersalah. Tuhan membebaskan kita dari dosa dan penyesalan yang mendalam. Saudara, jika Tuhan melupakan dosa-dosa kita, bukankah seharusnya kita melakukan hal yang sama? Yeremia mencatatkan dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-34. Kita harus menyangkal dosa-dosa kita. Karena Yesus membayar dosa-dosa kita, kita tidak lagi hidup di dalam penghukuman dosa. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Intinya di sini, kita dibebaskan dari dosa oleh Yesus Kristus. Dan kita tidak mau mengingati lagi kisah-kisah dosa kita, dan kita menyangkal segala dosa-dosa itu. Dan kita tidak mau kembali lagi ke dalam dosa. Lalu, kita bebas dari rasa bersalah. Subtopik yang berikutnya, perjanjian baharu dan hati yang baharu. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Pikiran dan perasaan kita diubah ketika kita mengenal kasih Tuhan dan mempercayainya. Kita diberi hati yang baru dan cara pikir dan perasaan yang baru. Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan Yeremia pasal 31 ayat 33. Nah, di dalam perjanjian baru ini, kalau kita sudah mengenal dan mempercayai Tuhan, ia datang dengan hati yang baru, pemikiran yang baru, perasaan yang baru. Kasih Tuhan adalah motif kehidupan kita. Hukum Tuhan tertulis dalam hati kita dan pikiran kita dipenuhi dengan kasih terhadap Tuhan dan sesama kita. Markus pasal 12 ayat 30 dan sehingga ayat ke-31. Apabila kita sudah mendapat hati yang baharu, otomatis hukum Tuhan berada di dalam hati kita dan pikiran kita dipenuhi dengan kasih
terhadap Tuhan dan sesama manusia. Saya ulangi kalimat yang saya telah bacakan sebentar tadi. Bila Kristus hidup di dalam hati kita, iman dan pemahaman kita tentang kasih Allah akan bertumbuh. Kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, sehingga kita siap untuk mencerminkan Kristus. Efesus 3 ayat 17 hingga 19 dan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Apa ini saudara? Fahamkah kita akan kalimat ini? Bila Kristus sudah ada di dalam hati kita, iman kita dan pemahaman kita akan bertumbuh seiring dengan berapa rapatnya kita dan berapa banyak kita mengenal Tuhan yang kita kasihi itu. Dan kita hidup di dalam kepenuhan dan kelimpahan sifat-sifat Tuhan. Sebab itu tidak syak lagi. Orang yang punya hidup di dalam Kristus, dia adalah cermin kepada sifat, tingkah laku, perbuatan kasih Yesus Kristus. Di dalam subtopik yang berikutnya disebut perjanjian baru dan hidup kekal. Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga 26 katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Perjanjian baru adalah tentang Yesus. Ingat, Yesus dari surga turun, menjelma menjadi manusia, hidup sebagai seorang pelayan, menunjukkan jalan bagaimana untuk hidup, selari dengan kehendak Tuhan, mati ganti kita di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan dengan itu termeterailah, sempurnalah perjanjian baru. Dan hidup kekal akan menjadi milik orang, atau setiap orang yang menyerahkan kehidupannya secara sempurna kepada Tuhan. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana kita memahami hal ini? Setiap manusia mempunyai potensi untuk mati. Dan kematian pertama akan dideritai oleh semua orang. Upah dosa adalah maut. Dan ayat ini kita boleh rujuk di dalam buku Kejadian pasal 3 ayat 19. Tetapi kematian kedua adalah kematian kekal. Tidak ada kebangkitan dari kematian yang kedua. Hanya mereka yang tercatat namanya dalam buku kehidupan yang akan mengalami ini, yaitu mereka yang memutuskan untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kematian yang pertama tidak risau, sebab ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tetapi orang yang mati untuk kali keduanya, dia tidak akan hidup lagi. Dan ini akan terjadi kepada setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Macam mana kita tahu itu? Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15 katakan. Jadi ada beberapa poin lagi yang perlu kita pahami di dalam perjanjian baru dan hidup kekal. Apa dia? Kita tidak akan menderita kematian kekal. Apa yang paling ditakuti oleh dunia ialah kematian. Masing-masing orang mencoba untuk melarikan diri dari kematian. Itulah yang paling ditakuti. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu bukan suatu ketakutan yang menggemparkan. Karena apa? Kita tidak akan menderita kematian kekal. Harapan ini terlihat pada cara kita hidup masa ini. Kita memahami bahwa kuburan bukanlah akhir kita, tetapi hidup yang kekal. Hidup yang kekal bermula ketika kita membuka hati kita kepada Yesus melalui Roh Kudus. Jadi keempat poin ini menyatakan kepada kita bahwa kematian bukanlah kematian kekal. Walaupun umat Tuhan mungkin mati
tetapi ia akan dibangkitkan. Bagaimana kita tahu itu? Karena Tuhan sudah mengesahkan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan selamanya mati. Dia akan hidup kembali. Dan kuburan bukanlah titik akhir dalam kehidupan bagi orang yang percaya. Bagaimana kita boleh mendapat hidup yang kekal pasca kematian yang pertama? Ya bermula sekarang. Bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah mati dan bangkit, kita yang berpotensi mati di dalam oleh sebab dosa ini akan dibangkitkan semula sebagai tubuh yang sempurna oleh sebab kasih Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, perjanjian baru dan misi. Kalau tadinya kita mendengar kabar baik bahwa kematian yang pertama bukanlah satu hal yang menjadi titik akhir kepada kehidupan orang-orang percaya. Nah, sekarang ini di dalam perjanjian baru ada misi yang perlu kita laksanakan. Yaitu misi membawa jiwa kepada Kristus. Misi menjadi pengerja Tuhan supaya lebih ramai yang dapat mewarisi hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada umat manusia. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apabila kita menerima Kristus, menerima secara sempurna perjanjian baru yang termeterai di dalam Yesus Kristus, maka dengan menerima janji Allah itu, kita menjadi sebagian daripada umat pilihannya. Dan umat pilihannya, Tuhan telah pilih juga untuk menjadi apa? Juru kabarnya. Bagaimana? Untuk mengumandangkan Injilnya. Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah tugas kita, yaitu membawa misi penyelamatan Tuhan kepada manusia di dunia ini. Sukacita, bebas dari rasa bersalah, punya pikiran baru, harapan hidup yang kekal, itu tidak cukup. Ada satu hal lagi yang kita perlu lakukan, yaitu apa? Kita harus membagikannya kepada orang lain. Jangan keselamatan itu hanya ada di dalam kita, tetapi kita harus bahagikannya kepada orang lain, karena kita telah diberikan misi oleh Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Misi inilah yang disebut sebagai misi perjanjian baru. Pemberitaan misi ini mengubah nasib mereka yang mendengarnya. Ini adalah berita kehidupan yang menghidupkan. 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Kristus diberitakan tentang hal itu, aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Filipi katakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 18. Sukacita bagi orang yang sudah menerima perjanjian baru dengan sempurna. Setelah memiliki sukacita yang luar biasa, setelah memiliki
segala-galanya dalam kehidupan. Perkara terakhir yang mesti kita laksanakan adalah untuk membawa misi ini kepada orang lain secara sukacita. Supaya bukan Anda dan saya saja yang dapat diselamatkan, tetapi saudara mara kita di sebelahnya belah, di kiri dan kanan, depan belakang, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. The Desire of Ages, muka surat 34, di dalam ayat 331 dikatakan, bila mana melalui Yesus kita masuk ke dalam sentosa, maka surga mulai di sini. Kita menyambut undangannya, mari belajarlah kepadaku. Dan dalam hal yang demikian kita mulai hidup kekal. Surga ialah suatu pendekatan yang tiada hentinya kepada Allah melalui Kristus. Semakin lama kita berada di dalam surga bahagia, semakin besar kemuliaan dibukakan bagi kita, dan semakin kita kenal Allah, semakin besarlah kebahagiaan kita. Jika kita berjalan dengan Yesus di dalam hidup ini, kita dapat dipenuhi dengan kasih-Nya, dipuaskan dengan kehadirannya. Kalimat pertama di dalam ayat ini katakan, bila mana melalui Yesus kita masuk ke dalam sentosa, maka surga mulai di sini. Artinya, walaupun secara fizikalnya kita belum sampai ke surga, tetapi suasana surga sudah boleh dirasakan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena Yesus bersama-sama dengan kita. Inilah maksud sekolah sahabat kita pada kali ini. Jadi, apa yang kita perlukan hari ini adalah kita mesti memahami status kita di dalam perjanjian baru yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus ini. Kalau ini kita pahami dan kita benar-benar jadikan sebagai intipati kehidupan kita, kita akan mulai merasakan suasana surga di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa di kuartal yang ketiga di tahun 2021. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Intisari yang ringkas sebentar tadi. Moga-moga dapat mendorong setiap hati para pendengar dan penonton untuk mengerti tentang perjanjian baru, intipatinya. Sehingga itu akan menjadi tonggak kehidupan rohani kami. Lebih kukulah kepercayaan kami, iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengarkan dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai kita berjumpa lagi. Shalom kepada semua. Amin.